Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kemarin kita bicarakan masalah salat khauf. Sekarang kita masuk ke sholat 2 hari raya. Babu itu pantau. Kita buka pintunya, kita masuk kamar. Kamar atau ruangan tentang sholat 2 hari raya. Hari raya dalam bahasa Arab disebut idun. Kalau 2 hari raya, idain. Karena itu disebut Idul Fitri, Idul Adha. Id itu bisa diartikan kembali. Sebetulnya dalam bahasa Arab itu ada ya'udu, kembali. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Bisa diartikan kembali kepada kesucian. Di kita disebut kembali teh Idul Fitri kudu mudik. Jadi itu kembali mudik gitu. Dan fitri sendiri artinya itu bisa diartikan buka. Dalam Islam itu ada 2 hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak ada hari raya kelahiran ya Nabi Muhammad, tidak ada. Sebab Nabi Muhammad tidak mencontohkan, para sahabat juga tidak merayakan. Kalau kita merayakan nanti ditanya di akhirat, kenapa kamu merayakan? Jawabnya kira-kira apa tah? Kalau kita ditanya, mengapa kamu tidak merayakan? Dan memang tidak. Kan mudah ya? Mudah. Daripada kita membuat alasan. Alasan teh panjang teh. Eta teh bakat ku teu aya dalil. Da mun aya dalil mah ponok atuh. Ya. Dikarenakan tidak ada dalil, alasannya panjang. Kemudian juga ada hari raya Isra Mi'raj. Hari raya tahun baru. Tidak ada. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hari raya itu tidak ada kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis nomor 509. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-fitru yauma yuftirun nasu wal adha yauma yudhhin nasu. Rawahu Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru maksudnya Idul Fitri. Kadang-kadang kita tidak menyebut idnya karena disingkat. Padahal yang dimaksud al-fitru di sini adalah Idul Fitri. Sering kita juga berbicara dengan menyingkat itu. Dalam bahasa Arab istilahnya al-hadfu. Bukan makan di sini. Tapi al-fitri itu Idul Fitri. Al-hadfu itu dibuang. Kita geningan karena ojek, ya karena ojek. Panggih, heup eureun heula cenah. Nu ngobrol teh penumpang. Cek si A teh kasih B. Jadi itu jadi atuh cenah. Cek si B nanya ke A. Jadi itu nyata jadi cenah ya. Beda ya. Nah. Tukang ojek nama teu apal. Kita teh al-hadfu. Dibuang. Jadi naon ka hiji? Jadi itu jadi atuh. Eta mah ulin ka Pangandaran. Nah. Si B nanya ka si A. Jadi itu jadi cenah. Eta mah bisul. Pada kamari ngobrol, aduh cenah urang mau jadi ka Pangandaran sigana mah eta anu dibuangna teh. Lantaran ieu aya pijadieun sigana mah ieu teh jadi naon jadi bisul. Tah sarua nyariosna mah ngan lentong nu benten. Itu al-hadfu. Dalam Quran juga ada itu kata-kata ya ayyuha. Ya ayyuha itu hey. Kita juga kadang-kadang menyebut hey. Hey Ujang, kadang-kadang Ujang. Nah, hey Muhammad. Nah, itu dibuang. Lebaran. Lebaran suka diartikan hari raya Lebaran gitu. Ya Fitri di mana ya? Itu umum diurang maksudnya mah Idul Fitri. Kadang-kadang geus fitrah can. Tah, naon maksudna? Kan? Diakat gitu. Tidak disebut itu al-hadbu untuk menyingkat gitu. Karena sudah TST. Naon TST teh? Kalau makan mah tahu sama tempe. Kalau tena opat tahu cos sareng toge. TST ya. Di sini juga fitru karena itu diartikan oleh Tuan Hasan hari raya Fitri. Itu hari yang orang-orang berbuka tuh. Yuftiru tina fitri kene. Orang-orang berbuka artinya makan. Maksudnya harus makan pada hari itu. Tidak boleh saum. Saum siam. Siam. Bolehlah saum juga. Tapi pan di dia mah tos ahli pangaosannya siam. Margi nu diwajibkeun teh kutiba alaikum. Sanes kutiba alaikum. Para lintar bisa. Abdi bade saum mangga dati Allah nama siam. Yuftirun nasu berbuka orang-orang. Wal adha sedangkan hari raya adha atau Idul Adha. Jadi kalau pakai Idul jadi Idul Fitri. Kalau adha dikarenakan hurufnya maksuro jadi ada siga iya teh pada alif teh. Jadi Idul Adha. Hari orang-orang berkurban. Adha itu artinya menyembelih. Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi. Karena hadis inilah banyak orang yang melebihkan artinya.
Di artiasna kan kieu Idul Fitri mah kudu loba dahar. Tah eta tamahna teh apa? Padahal maksud Rasulullah jangan siam. Tapi dihartikeun kudu loba dahar. Kenyataannya dina 10 malam Ramadan itu yang seharusnya iktikaf ya ngadon ngueh. Tidak apa-apa. Ya, ngueh juga. Malahan mah budak nyokot kue teh ke lebaran dicare kita budak. Ya keur saha deui nya? Ari katamu diasongkeun ka incu henteu teuing-teuingeun eta mah. Keur tamu cenah gitu. Diusaha dituang ku tamu teh. Aya pek teh ceuk tamu teh. Bentennya rasana cenah ieu mah kirang gula tuh. Coba dihina ku tamu teh. Ku incu teu meunang. Dimanfaatkan oleh ahli ekonomi, ahli usaha, ahli bisnis. Dikarenakan harus banyak makan, ya dikitukeun we makanan teh. Aya parse sagala, teu aya daliana eta teh. Daliana mah nu ieu. Nah, jadi wajarnya ahli ekonomi mah kitu. Kesempatan anu ngariung dagang we didinya teh gitu. Simkuring aya di Padalarang itu. Margi anu hadir teh 300 pangaosana di ka 600 biasana mah. Da sakeak atuh bubur teh. Saep ini teh teu ngaji eta mah. Teu ngaji lantaran tujuanna dagang, tinggal di piadeuk nya. Ngalampar teh dia tukang bisnis mah pikiranna kana uang dan memang kudu kitu. Time is money, sim kuring mah time is time, money is money, ya, beda. Jadi dimanfaatkan bukan hanya itu, juga ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika keluar Idul Fitri atau Idul Adha memakai pakaian yang paling bagus. Ku urang dihartikan kudu boga baju anyar. Ya, eta. Itu arah palun umat Islam teh. Jadi seolah-olah konsumerisme ada paham kudu balanya. Alhamdulillah 2 tahun kemarin mah tidak ada. Itu. Sabab kaitannya serang tadi teh kan mudik. Jadi mudik teh piraku make baju eta. Kedah mau acuk eta piraku pan eta teh bade dipintonkeun. Ada dipintonkeun teh naon ya dipamerkan gitu. Ibu-ibu biasa nama. Dari bapak-bapak mahnya gedengeunana teh ngau acuk saya dataran naroskeun. Ari ibu-ibu naroskeun, ieu ti mana meserna cenah gitu. Dikitu heula dicabak we eta teh Pak. Hebatna ibu-ibu sakali nyabak teh katebak jeung hargana. Bapak-bapak mah moal tara biasa we acuh we biasa gitu. Ieu mah kena teh di kitu. Naon abdi minarian ditu teu aya. Nu paling dieu cenah atuh. Tidinya ya cenah di lantai 2. Oh, cenah di lantai 2. Jadi dan memang harus begitu ibu-ibu mah. Karena itu ibu-ibu mah kerah dipasihan ku bapak-bapak teh untuk Idul Fitri ini khususnya 3 setel. Hiji ngomong kena mukana saya atau piraku Idul Fitri kalapang ngomong kena anu kamari. Ibunya udah saya atau mukana. Oh gengsi ngerakeun salaki teh teh. Nu isin mah gitu, tapi ada salakina. Da suaminya teu erah bae cenah gitu. Atuh. Nu kadua kange silaturahim nya. Piraku silaturahim ngomong kena kata tangga teh tes dibuka bray teh benten deui. Nu katanya Kamis teh atunya eta nu katilu silaturahmi ka kebun binatang. Piraku ngagebay eta atunya.
Tapi itu wajar bagi ibu-ibu karena ibu-ibu selama 1 bulan itu menyediakan sahur dan buka. Kecuali bapak-bapaknya tidak mengerti. Nah, ini kaitannya dengan berbuka. Haram hukumnya orang yang siam pada hari itu. Bahkan haram juga jika siam pada hari sebelumnya. Ima kadah manca ka dia ya. Cing cobi. Oh nya, bab siam coba. Ini kan 2 hari raya, jikana bab siam. Bab siam. Tah, halaman 287. Ya, jadi oke kieu nya tanya di ajeurna teh. Kitabus siam nya bahasa Arabna teh. Ya, hartoskeun bab saum tuh. Kenapa bab siamnya? Tah, hadis nomor kahijinya urang aos hartosna. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang biasa melaksanakan siam, maka boleh ia siam padanya. Jadi jangan enjing teh dinten Kemis, tah rebona siam tidak boleh. Kecuali memang dia itu sudah suka Senin Kemis dan siamnya lebaranana Jumaah, jadi Kemisnya masih kena siam. Kitu mah tara. Kengeng. Pan jadi kayak gitu saudara Rasulullah teh. Kecuali orang yang biasa. Seperti anu salat nu kasiangan salat subuh ya. Jadi boleh qoblaanna teh jadi ba'da. Boleh. Teh nu biasa, biasa kaburangan mah entong. Nah, kita lihat hadis yang keduanya masih bab siam. Dari mah Idul Fitri mah serang siam kaitanana. 670 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang siam pada hari yang disak padanya, sak ragu-ragu, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim teh Nabi Muhammad SAW, karena seorang anaknya yang meninggal masih kecil namanya Qasim, jadi Abul Qasim, bapakna Qasim teh. Maksudnya Rasulullah SAW. Tuh Ammar bin Yasir menyebutnya begitu, Abul Qasim. Itu adalah gitu, kehormatan eta teh kalau di orang Arab mah. Seperti Umar, Abu Hafaz gitu. Itu kok kehormatan. Di kita juga kadang-kadang saha cenah nu mawa kado eta bapa nasi ujang cenah teh nya. Henteu kieu pun lanceuk tara. Hari ieu cenah anu nyuguhan saha eta inung nasi nyai. Teh tos akrab. Tapi upami tos kieu didinya jeung di dieu tah eta. Gara-gara didinya cenah di dia nyeri hati eta teh jauh teh. Taya Abu Qasim, maka sungguh ia telah durhaka kepada Nabi Muhammad SAW begitu. Bukhari sebut dia mu'alak itu, jadi Imam Bukhari juga memakai hadis ini. Misalnya organisasi A menyatakan Senin Lebaran teh, kita menyatakan Ahadnya persis Ahad gitu. Muhammadiyah Senin. Muhammadiyah Ahad biasanya. Nah, urang Senin. Tah eta. Ragu-ragu, durhaka teh. Saha nu ragu teh? Muhammadiyah lain, persis lain. Nya, persis Senin gitu. Muhammadiyah cenah abdi mah Ahad. Berarti yakin dia itu. Kita juga yakin ya. Nyata abdi mah cenah Muhammadiyah sanes, teh persis sanes. Tah eta durhaka mah. Ragu-ragu, iya hadisna, ya leres deh. Jadi artinya pada hari itu harus buka. Sekali lagi harus makan. Makan naon nu aya we dirinya korma.
pang nama. Puntennya abdi saya tukang korma. Karena badar korma. Tapi memang dalilna eta engke aya ka handap. Kudu korma harus makan. Bukan banyak makan dan bukan makan makanan yang bermacam-macam. Kita hari raya di urang mau jadi banyak makan padahal sudah terlatih. Nutara siam kemudian siam. Ya, sakit perut. Tara biasa. Terus kali itu mah henteu jag-jag sehat eta teh. Ngan lebaran habak deui. Wah, kali itu. Teu damang deui itu teh sehat teh. Adek, jangan salah mengartikan. Wal adha, sedangkan Idul Adha yauma yudhhin nasu, yaitu hari orang-orang berkurban. Yudhi teh mencit. Korban ya seperti korban kecelakaan, bahasa Arabnya dohaya. Tapi ada yang menyatakan doha itu artinya pada waktu duha. Jadi mencit teh dina waktu duha biasa nama. Bukan tidak boleh jam 1 mencit teh, tapi waktu duha. Malahan nanti disebutkan pada waktu duha itu atau Idul Adha itu tidak makan dulu. Tuh, urang manca kadinya teh ka 512. 512. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhuma, ia berkata adalah Rasulullah SAW tidak keluar ke tanah lapang di hari raya fitri melainkan sesudah makan, dan tidak makan di hari raya adha melainkan sesudah sholat. Jadi kalau Idul Fitri mah makan dulu, karena Idul Fitri itu sebetulnya lebih siang daripada Idul Adha. Kalau Idul Adha mah sholat dulu, kemudian makan. Adi urang rek sholat, rek henteu Idul Adha, Idul Fitri. Tah eta urang hade. Mengapa Idul Fitri makan dulu? Sebab agak siang itu karena memberi kesempatan kepada orang-orang yang membagikan zakat. Ada kegiatan setelah subuh kan bagi zakat. Ada kegiatan, karena itu yang di rumah bisa makan dulu, kemudian zakat oge pan kudu nanti kudu jag-jag nggak bagikan zakat teh. Nah, sedangkan Idul Adha lebih pagi dan tidak ada kegiatan selain takbir. Karena itu waktu beres sholat Idul Adhanya kurban. Jangan sampai namanya saja. Jadi ada dua. Ada Idul Adha, disebut juga Idul Kurban. Ulah dugi ka plangna we wungkul nu kurban teh aya. Eta mah di kaya babna urang teang we nya. Ieu naon teh judulna. Sebab di sini disebut kedua-duanya. Dulunya teh bab ieu, bab makanan dan Idul Adha. Tah. Halaman sabaraha itu? Halaman X, halaman 10 ieu Romawi kecil. Ieu teh daftar isi. Kitab makanan-makanan. Bab aya Nanya. Ya, ya, halaman 611. Kurban-kurban, akikah. Nah, jadi nanti pembahasannya di dinya halaman 600. Namanya halaman 225 urang mah. Tah eta Idul Fitri dan Idul Adha.
Hadis nomor 510. An Abi Umair bin Anas bin Malikin radhiyallahu anhum an umumatin lahu minas sahabati anna rukban ja'u fasyahidu annahum ra'aul hilala bil amsi fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru wa idza asbahu ayyagdu ila musallahum rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa hadza labduhu wa isnaduhu sahihun. Dari Abi Umair bin Anas bin Malik, dari saudara-saudara bapak. Saudara bapak tehnya wa gitu, tapi saudaranya dari bapak bukan saudara ibu. Mang yang jadi sahabat Nabi. Jadi Umar ini tidak tahu sebetulnya, mungkin tidak bertemu dengan Rasul, tidak tahu kejadian itu. Umar juga dari saudara bapaknya. Bapaknya siapa sih? Hah? Bapaknya siapa? Bapak Umar teh? Anas. Jadi saudara-saudara. Bahwasanya satu kafilah teh eta. Oh ya, rombongan tapi pakai unta rombongannya. Orang mah motoris sebenarnya dan ayah motoris gitu. Kan? Mau jadi salih apa cari ting kita ralik ya mah anu eta sok edaran anu western atau motoris nukang motor datang dan mereka bersaksi atau menyaksikan atau melihat bahwa mereka lihat hilal satu. Jadi hilal itu untuk menentukan lebaran kemarin. Lalu Nabi SAW suruh mereka yaitu para sahabat agar berbuka siam dan disuruh pagi-paginya untuk pergi ke tempat salat mereka. Jadi salat Id nanti tanggal sabaraha? Hah? Tanggal sabaraha sawal salat Idna? Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Dari Abi Umair bin Anas bin Malik, dari saudara-saudara bapaknya, saudara-saudara Anas, bapak baginya, yang jadi sahabat Nabi SAW, bahwasanya satu kafilah datang dan mereka bersaksi bahwa mereka melihat hilal kemarin. Lalu Nabi SAW mensuruh para sahabat untuk berbuka. Buka cenah datos aya hilal kamari. Dan apabila pagi-paginya supaya datang ke musola. Jadi sholat Id nanti tanggal 2. Itu. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat cik cenah aya tingali hilal tuh. Jadi harus ditingali hilal mah. Tapi teu kedah ningali sadayana. Ya, ada beberapa orang gitu atau 3 orang. Ya. Teu aya cenah teu katingali, mungkin karena awan ya. Pada saat itu karena atau terhalang apalah itu teu aya cemplong gitu. Itu teh maghrib. Jadi setelah matahari terbenam tah ieu ka dieu terlihat hilal. Itu berarti tanggal 1 hari itu. Sebab awal hari dalam Islam itu maghrib. Maghrib. Buktinya kita taraweh. Yang esoknya siam. Pan lebaran matara tah taraweh. Taraweh. Padahal aya keneh tetehnya salat witir, tahajud, tapi da kuliah anjing lebaran jadi henteu. Nah, itu jadi awal hari itu dalam Islam adalah maghrib. Dan ini jelas Pak. Asalnya terang menjadi gelapnya.
Asalnya ada matahari terlihat, kemudian matahari terbenam tuh. Berarti hebat Islam deh. Coba daripada jam 12 malam. Saya tadi sering itu ya, suka bangun malam. Jadi kalau tidur jam 9, bangun malam itu. Datu apa jam sabaraha? Ditinggali teh. Karek jam 11. Rek tahajud itu tulus. Kewe ngantosan jam 2:30 atau jam 3 gitu. Lantaran lebar, benten Pak. Kalau tengah malam dengan sebelum subuh itu kan beda. Kita sudah bahas itu. Jadi pahalanya beda. Keur tunuh keneh deh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidur malam, kemudian bangun, tahu tidak jam berapa? Tidak. Itu jelas Pak. Tapi Islam jelas. Pergantian hari itu maghrib. Jadi kalau malam Sabtu itu hari Sabtu. Nanti kaitannya juga dengan akikah. Kalau lahir anak kita itu lahir 5 menit sebelum maghrib hari Ahad, maka akikahnya Sabtu. Tapi kalau 5 menit atau pas adzan, itu anak saya Pak, almarhumah, itu harita tidak apal si eta teh abdi teh ustad. Pak Ustad cenah eta adanan cenah barangkali tos lahir der teh maghrib harita teh Pak eta. Adzan. Alasan. Pan batur mah ku bapana di adanan teh nya ge bapana tara salat. Adan we wungkul. Nah, itu kaitannya. Jadi kalau melihat tanggal 1 itu harus terlihat hilal. Dan melihat hilal itu kudu apal hilalna. Itu apa mah bapak-bapak itu apa? Ningali itu, ningali cenah. Nu mana nu eta? Naon da belah dieu tuh pan. Seperti orang cakung teh ka bungkur geuning saya melihat belah mana sok gambarkeun ade baik teh. Lepat. Bukan di sana tapi sebelah sini katanya. Seperti ayeuna paron poe pemiti dia ayeuna panon poe ya posisi pagi. Ya, kan kali itu teh wetan. Kali itu naon? Kidul kali itu kaler. Tah, panon poe teh sebelah kidul, sebelah kaler. Ayeuna kidul. Kayak buktaskeunnya. Buktaskeun. Ada kaki dua ini margi bumina deng deka kaler. Karena itu pami aya panon poe dinya usum hujan. Nah itu mau bab panon poe. Tapi kaitannya dengan ini. Ternyata di Madinah tidak ada yang melihat hilal. Sehingga diputuskan Ramadan 30 hari. Ya. Ti aya nu 3 hiji. Ti 28, 30 Ramadan 30 hari. Tidak ada laporan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak melihat hilal. Anjingna aya rombongan yang datang ke Madinah ngahajak hari itu. Mau memberitahu kan rombongan mah di padang pasir ya. Di Madinah kan banyak gunung. Padang pasir mungkin oke siga di laut lah. Padang pasir di laut itu terlihat hilal. Karena itu banyak orang yang meru'yat itu di pinggir laut. Saya pernah meru'yat di Masjid Agung dekat tingali. Toko wae nu katingali itu. Betul. Alhamdulillah saya dulu itu anggota BHR, Badan Hisab Ru'yat Jawa Barat. Pemerintah. Abdi mah seksi dalil. Itu seksi noong. Nah, sebab tadi ge noong kada apanya? Di mana koordinatnya di mana gitu kada apa. Nah, orang-orang ini sudah biasa. Bahkan buka melihat hilal ke di jalan teh. Lihat hilal, oh cenah berarti lebaran. Tidak tahu apakah mereka sholat Id atau tidak hari itu. Tidak diterangkan di sini. Mungkin juga sholat tidak mudah. Masih urang atuh sholat Id teh. Tapi ka kudu riweuh.
Tadi wah ku acuk jeung ku dahareun teh gitu. Para sahabat biasa we. Gitu. Begitu datang ke Madinah langsung beli itu sebab ini jadi rame cenah ya. Masih kena sarapi, masih kena saraum, siapnya siap. Nah, Rasulullah tidak berkata begini, betul yang kamu lihat, tidak. Sebab ini adalah para sahabat. Para sahabat terang bohong. Para sahabat terang bohong. Puntennya nujina oge jujur. Nya, aya dalilna. Karena itu kata Rasulullah, umumkan buka. Ini maksudnya entong siam pada hari Id. Hari ini hari Id. Tapi sudah siang. Nah, sholat Idnya besok. Kasusnya begitu. Tapi tidak boleh begini. Sholat Id akhirnya baju can anggeus isukan tidak boleh itu mah itu. Tidak boleh. Ya can asak nya. Jadi dikitukeun teh karena tidak tahu kasusnya. Di orang belum ada. Tapi karena di kita belum ada atau tidak ada itu karena sekarang zaman teknologi, Pak. Rumpur di Jakarta tetap para ketua ormas atau para ahli hisab di ormas dirinya harumpul. Aya berita kan di sekian ratus itu titik untuk melihat ru'yat di Papua sampai Banda Aceh. Laporan tidak melihat. Aya we saurang melihat. Itu sudah disumpah orang-orangnya. Dan harus orang itu yang melihat. Teu asa. Abdi cenah ningali hilal, bapak saha? Abdi supir cenah. Ada. Supir mah terlalu akli, kudu fokus ka hareup. Benten deui jangan tumpak onta. Ai tumpak onta mah tos apaleun pulang, Pak. Gitu. Jadi tiasa sare. Melihat Rasul mah kan salat ya. Salat malam gitu, ontana mah apa we? Kita di mobil mah henteu. Malihan teh katingali gitu. Tanggal berapa. Sebab orang Arab itu tahunya adalah bulan Komariah atau tahun Komariah. Mulai dari tahun Hijriah. Teu apalun Januari Februari mah. Orang Arab mah. Siga urang we teu apa Muharram Safar. Nya Pak Tarosan. Naon sababna urang teu apa Muharram Safar. Ayeuna sasi naon sok? Hah? Maknya Jumadil Ula. Tanya tuh dalam untuk Jumadil Ula lepat Jumadil akhir. Kawing sabaraha. Naon sababna urang teu apa? Teu aya kaitan sareng gaji. Ya. Tapi Ramadan apa? Kaitan sareng lebaran. Dengan THR gitu. H-1 eta pampang. Saya dulu ketika di pesantren itu memberi rotibah teh gaji ya dengan bulan Hijriah. Bayaran juga bulan Hijriah. Pada akhirnya orang tua protes. Nah, cenah Ustaz abdi teh September 2 kali. Nya September awal jeung September akhir. Kan benten bulanna teh dina Hijriah mah gitu. Dikenakan riweuh balikeun dikenakan. Nah itu yang disebut dengan awal bulan. Karena itu kata Rasulullah awal bulan itu bisa 29 atau 30. Ada saja yang melihat dan orang itu sudah tahu. Jadi kudu kedah terus apa? Tanu nyamut tamu oke kedah apa? Kedah apa katamu? Pemita apa sok kanggo kitu gadingan di bandara teh. Nya. Pernah bapak-bapak gitu? Saya waktu ke Palestina tidak tahu siapa yang menyambut. Mun ujug-ujug aya we gitu rombongan eta teh travel saya gitu. Eta aja teh. Travel urang mah gitu. Jadi kalau menyambut tamu harus kenal gitu. Wah di hari-hari. Ini juga sudah tahu. Karena itu pemerintah tidak melihat, Pak.
Hanya ada petugas-petugas. Dan kita juga tidak melihat. Pokoknya macam di Jakarta tadi na TV itu ayeuna. Wae apa? Teu hese tong barbut. Kumaha itu cenah manak ngisukan ayeuna. Tong ribut sigan itu atoh wae ayeuna. Kan lebih cepat lebih baiknya. Lain gitu masalahna mah cenah ieu can meuli daging. Ayeuna rencanana tah eta jadi masalah teh jeung eta we paheulieun teh. Dan saya juga pernah tuh Pak memesan kendaraan untuk mudik gitu, travel, bukan travelnya itulah, naon teh? Renta gitu. Saya tahu lebarannya hari Selasa pada saat itu. Akhirnya share karbo. Ternyata mobil itu sudah di sana hari pertama. Saya hari kedua. Kan saya juga hari Rabu. Hari Rabu saya itu hari kedua. Hari Rabu dia hari ke-1. Atau para saya yang supir tak kenalah teh. Teraskeun tong. Dongengna ceger we Pak tabrakan. Si mobil eta teh da sumping ka simkuring Ustaz tong kieu-kieu teuing cenah pada abdi teh. Abdi teh ngadoakeun naon. Itu kan takdirnya. Itu tapi dah itu batur mah kitu kita doa ti Ustaz tah eta teu meunang suudon gitu. Tah itu saja yang kita bicarakan pada hari ini ya. Semoga kita menambah ilmu dan ada hikmahnya, dapat barokah pada kesempatan ini juga dengan ilmu ini kita lebih yakin untuk melaksanakan ibadah. Jadi yang penting bukan makannya, tapi bukanya. Itu ya, bukan pakaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.